Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, sebelumnya saya mau minta maaf dulu ya. Saya berdiri di depan bukan bermaksud untuk mengajari Bapak Ibu atau apa. Di sini kita sharing ilmu ya, ilmu yang sudah saya dapat. Saya CGP angkatan 11 sudah menyelesaikan modul dari 1.1 sampai 1.4. Nah, sekarang saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman saya terkait dengan budaya positif yang ada di modul 1.4. Berikut ini adalah konsep inti dari budaya positif. Nah, yang pertama ada perubahan paradigma baru, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti dari budaya positif. Nah, yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ini ya, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita sudah tahu ya, murid-murid kita itu mempunyai keunikan tersendiri ya. Makanya di sini kita harus merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya apa? Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari murid-murid kita. Misalnya ada anak yang auditori, artinya mereka itu bisa menerap materi atau pelajaran melalui pendengarannya. Kemudian ada yang visual. Visual berarti dengan melihat, yang terkait dengan kinestetik atau dengan gerak. Nah, kita itu harus merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi anak-anak itu menerima pembelajaran dari kita itu tidak melulu hanya mendengarkan saja. Jadi kita harus bisa menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Nah, ini juga sesuai dengan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di proses pembelajaran ini kita akan menerapkan dimensi-dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Contohnya, misalnya keimanan dan ketakwaannya, disiplinnya, mandirinya. Nah, itu kita terapkan. Jadi di sini, jadi ketika kita dulu mengajar hanya metode ceramah, nah kita harus merubah paradigma ini. Paradigma yang dulu kita ubah ke yang baru. Jadi kita membuat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik kita. Nah, selanjutnya ini ya, ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Artinya apa ya? Jadi kita yang bisa mengatur, keinginan kita yang bisa mengatur murid. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang kita yang mengontrol. Nah, seperti tadi kita harus menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dari peserta didik. Berarti kita yang bisa menyesuaikan ke kebutuhan mereka. Jadi bukan kita yang mengontrol, tapi kita yang menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Misalnya kita ke anak itu harus begini, harus begini, harus begitu ya. Mungkin anak di awal bisa saja menurut kepada kita, tapi kalau lama-lama mungkin saja mereka jadi jengkel atau kesal. Nah ini ya, jadi miskonsepsi di sini kita bukan seperti itu. Jadi itu ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya, kamu itu salah,
kamu seharusnya seperti ini. Apakah itu dapat membuat karakter peserta didik jadi lebih baik? Tidak, betul ya. Jadi kita itu tidak bisa mengkritik anak-anak didik kita. Jadi kita bukan menyalahkan. Jadi kalau disalahkan, anak itu akan pasti, saya kan berbuat begini ada alasannya. Apakah mereka mau menerima ketika disalahkan oleh guru? Tidak mungkin kan ya, karena mereka juga punya keyakinan bahwa saya itu seperti apa gitu. Nah, yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ya. Jadi kita itu tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anak didik kita, ya. Jadi di sini adalah miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini salah ya. Jadi bukan artinya kita yang harus mengontrol siswa atau kita yang harus dengan cara memarahi atau seperti itu. Ini miskonsepsi tentang makna kontrol. Selanjutnya bahasan yang kedua yaitu adalah tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kadang-kadang dalam suatu aturan misalnya, kadang kita ada salah satu aturan yang tidak enak untuk dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan ketidaknyamanan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Di sini kita menciptakan anak itu jadi gini, jangan ketika disuruh saja. Jadi kita harus bisa menimbulkan nilai-nilai kebajikan itu sudah ada tertanam dalam diri anak didik kita. Jadi tidak harus disuruh ini harus gini harus itu. Nah, tidak seperti itu, tapi kita mencoba untuk mengembangkan nilai-nilai kebajikan itu langsung tertanam di diri peserta didik kita, sehingga mereka ketika tidak ada kita pun mereka akan tergerak sendiri untuk melaksanakannya. Kemudian yang terakhir, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kalau sudah ada dari dalam dirinya, mereka tidak usah harus disogok lagi lah atau diancam kalau kamu tidak menang akan seperti ini, tidak seperti itu, karena sudah tumbuh dari dalam dirinya sendiri ya. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah ini ya, jadi ketika kita di sekolah itu bukan hanya tentang materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik kita, tetapi di sini ada nilai-nilai kebajikan yang akan tumbuh di diri anak-anak. Jadi ini juga kalau sudah terbiasa, jadi menjadi bukan lagi tidak harus disuruh lagi. Jadi sudah sadar dengan sendirinya. Nah, nilai-nilai ini yang harus ada dalam diri siswa ini sehingga akan mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Contoh nilai-nilai kebajikan misalnya tentang sopan santun, kedisiplinan, kemudian saling menghormati. Nah, itu akan membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi
pribadi yang lebih baik lagi. Nah, melalui nilai-nilai kebajikan ini. Nah, selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 3 ya, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, kalau motivasi perilakunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, maka anak ini baru ada motivasi ekstrinsiknya saja, bukan dari dalam dirinya, tetapi dari luar. Mungkin karena itu ada aturan, belum tertanam di dirinya untuk menerapkan perilaku disiplin positif. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau yang seperti ini, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik juga. Nah, ini ya. Jadi kalau anak melakukan misalnya mengerjakan tugas karena diiming-imingi hadiah atau apa oleh gurunya, nah ini masuk ke dalam mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, dalam motivasi ini, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya karena imbalan, karena ketidaknyamanan, karena takut hukuman, itu merupakan motivasi yang baru dari luar saja, Bapak Ibu. Nah, ketika yang dari dalam diri itu adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Artinya, anak didik kita ini sudah sadar apa yang harus mereka lakukan. Jadi tidak melihat lagi akan dapat penghargaan atau dapat hadiah. Karena takut, tidak. Jadi sudah tertanam di dirinya bahwa ini yang harus saya lakukan. Karena mungkin misalnya ini kewajiban saya. Nah, ini ya. Jadi ada motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Coba Bapak Ibu, kita memahami diri kita sebagai guru. Ini ada contoh. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang menyadari tindakan Anda? Yang pertama, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan? Yang kedua, Anda ingin mendapat pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda. Dan Anda percaya bahwa tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah berada di motivasi yang mana? Nomor 3 berarti Ibu sudah kesadaran ini bukan lagi karena takut dimarahi oleh atasan atau pengen jadi yang ranking 1 di sekolahnya ya, tapi sudah merupakan sudah menghargai diri sendiri bahwa saya itu sudah harus menjadi contoh bagi murid-murid kita. Atau mungkin saja tidak satu, ada juga misalnya ada keinginan saya mau jadi guru yang teladan yang bisa dicontoh oleh guru-guru lain. Itu juga nggak apa-apa, sebetulnya motivasi diri gitu ya. Tapi jangan yang itu saja, justru yang lebih baik adalah menjadi orang yang sudah menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama adalah hukuman. Kalau hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, menyiksa murid, menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri.
hukuman adalah salah satu disiplin yang gagal. Ketika kita menghukum anak didik kita, itu tidak akan menimbulkan efek jera untuk anak-anak didik kita. Justru itu akan menyakitkan bagi anak ini. Contoh misalnya, karena misalnya telat disuruh lari lapangan 5 keliling. Nah, itu merupakan hukuman. Kemudian nyaman gak buat anak-anak? Tidak nyaman. Kemudian murid takut. Kalau takut itu mungkin untuk hari itu saja. Selanjutnya mungkin dia akan lupa lagi. Nah, rasa takut itu tidak menempel terus ya. Nah, itu jadi disiplin yang beridentitas gagal. Kemudian yang kedua ada penghargaan. Kenapa penghargaan disebut dengan disiplin dengan identitas gagal? Karena yang pertama tidak efektif. Karena pasti anak-anak asumsinya, saya harus begini karena ada ini. Nah, itu ya, jadi tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Misalnya temannya sudah mengerjakan, akhirnya dikasihlah penghargaan oleh gurunya. Yang satunya belum, nah dia akan iri. Jadi itu yang menyebabkan timbulnya merusak hubungan. Akhirnya mungkin bisa gak mau berteman sama dia, dia mah nomor 1 terus. Nah, seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi anak-anak tidak kreatif ketika hanya diiming-imingi oleh hadiah. Yang 4, menghukum dengan sistem ranking. Tapi alhamdulillah ya, sekarang di sistem rapor siswa sekarang tidak ada ranking lagi ya. Karena mungkin ini juga tidak efektif sebetulnya. Jadi merupakan disiplin yang beridentitas gagal. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Nah, kalau misalnya motivasinya sudah karena penghargaan, itu otomatis orang melihat pun ada itu mah pengennya cuma hadiahnya saja, bukan apanya. Nah, seperti itu ya. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini menggunakan konsekuensi. Nah, dengan konsekuensi penguatannya itu jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Artinya apa? Ketika sudah jadi jangan dibiarkan, kita monitoring terus perkembangannya seperti apa. Kemudian ada stimulus respon. Keempat, murid menghormati peraturan. Ketika ada peraturan ini, kalau saya tidak melakukannya, akan seperti ini. Nah, ini maksud ke konsekuensi. Kemudian yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi di persepsi anak ini aturan akan seperti ini, bukan apa kesalahannya. Jadi tidak memikirkan apa kesalahan, tapi ini apa aturan. Nanti kalau tidak akan seperti ini konsekuensi. Nah, yang terakhir ada restitusi. Nah, kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, ini jadi si anak itu akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuatnya. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kalau misalnya anak sudah tahu kesalahannya, kemudian mereka menemukan sendiri solusi apa yang harus dilakukan dari diri anak itu sendiri, maka dia akan tertanam di pikirannya, saya itu jangan seperti ini karena sudah terbiasa, misalnya karena saya juga harus memperbaikinya dari dalam dirinya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kalau mau melakukan sesuatu, dia akan berpikir dulu apa nih nanti akibatnya, begitu. Kemudian teori kontrol, dirinya yang mengontrol. Jadi dirinya sendiri yang mengontrol perilakunya, bukan gurunya, karena sudah sadar dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini kalau dengan restitusi. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa sih pengertian restitusi ini? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Inilah pendapat dari Gosen ya. Jadi dengan restitusi itu mereka itu akan memperbaiki dirinya. Kesalahan apa yang sudah mereka lakukan? Nah, mereka akan memperbaiki dirinya sendiri sehingga bisa kembali lagi ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian apa saja ciri-ciri restitusi? Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan itu wajar dilakukan, tapi kita akan belajar dari kesalahan tersebut. Oh, ternyata kalau saya berbuat seperti ini, nantinya akan seperti ini. Nah, tanamlah konsep seperti itu di diri peserta didik kita. Yang kedua, akan memperbaiki hubungan. Ketika misalnya terjadi perselisihan antara murid, nah dikembalikan ke kesadaran mereka. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Alasannya apa? Jadi mereka akan memperbaiki hubungannya sendiri, tidak akan berkepanjangan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kalau misalnya dulu kita suka menasihati anak, kamu jangan seperti ini ya, kamu harus ini, harus itu. Nah, itu kan paksaan. Apakah anak bisa menerima atau tidak? Nah, kalau di restitusi tidak seperti ini, tapi kita memberikan tawaran atau bertanya kepada siswanya, harus seperti apa nih? Jadi mereka sendiri yang menemukannya, bukan dari diri kita. Kita mengarahkan mana yang baiknya, ya seperti itu. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi siswa itu dituntun oleh gurunya untuk melihat ke dalam diri. Apakah perbuatan kamu itu baik atau salah? Jadi mereka akan sadar dengan sendirinya. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh anak didik kita itu tidak terlepas dari kebutuhan apa yang mereka inginkan. Tidak semerta-merta misalnya anak mengambil pensil orang lain. Misalnya, ada anak yang mengambil pensil. Kenapa? Mungkin saja iseng bu, pengen apa menjahit si Anu. Nah itu apa dasarnya? Jadi mereka itu melakukan suatu kegiatan atau kesalahan itu ada kebutuhan dasarnya, ada alasannya. Kemudian yang keenam, fokus pada karakter, bukan tindakan menguatkan diri. Jadi di sini karakter yang ditanamkan ke dalam peserta didik kita. Jadi nantinya ada saling menghormati, patuh, disiplin, nah seperti itu karakternya. Kemudian fokus pada solusi. Jadi berfokus pada solusi. Jadi bagaimana nih permasalahan ini harus diselesaikan oleh diri anak itu sendiri. Nah, contoh Bapak Ibu coba. Apakah ini termasuk hukuman, konsekuensi, ataukah restitusi? Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman, ya. Apa kali? Konsekuensi. Nah, kalau misalnya sudah ada di keyakinan kelasnya, kalau terlambat di sekolah maka harus berlari. Nah itu termasuk konsekuensi. Kalau misalnya tidak ada perjanjiannya atau keyakinan sebelumnya di sana, itu berarti termasuk hukuman, ya. Jadi kan anak juga nanti kan tadi kalau hukuman itu ada sifatnya fisik, nah seperti atau tersakiti. Nah yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena kertas temannya sudah dicoret-coret, konsekuensinya kertas teman itu harus diganti. Kemudian meminta maaf dan berusaha mematuhi keyakinan kelas yang telah disepakati. Ini termasuk kemana? Kepada restitusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, misalnya ada kesadaran dirinya untuk meminta maaf dan mematuhi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Itu mungkin contoh dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, materi selanjutnya adalah tentang
keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa berkomentar? Boleh, Pak Ali. Kalau peraturan biasanya dibuat secara sepihak tanpa menanyakan kesanggupan audiensi yang akan atau yang berpotensi melakukan kesalahan. Berbeda dengan keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas kita bicarakan dan hukuman, agak kurang enak didengar kalau kita berbicara hukuman. Jadi konsekuensinya sudah diyakini dan disanggupi oleh audiensi yang berpotensi untuk melakukan kesalahan. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Ali. Nah betul ya. Kenapa kita membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas biasanya dibuat tanpa persetujuan pihak yang harus melaksanakan. Sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid, sehingga akan ditaati bersama. Posisi murid bukan lagi objek tetapi subjek. Keyakinan kelas dibuat oleh murid, dilaksanakan oleh murid, dan untuk menanamkan kebajikan murid. Nah, kalau peraturan biasanya yang membuat guru sendiri. Peraturan kelas 5 misalnya, tulis saja sama guru, tidak boleh ini, tidak boleh harus begini, harus begitu. Nah, kalau keyakinan kelas itu awalnya kita berdiskusi dengan anak-anak didik kita. Peraturan-peraturan apa yang akan kita terapkan di kelas kita. Nah, peraturan itu munculnya bukan dari guru, tetapi dari murid-murid kita. Jadi murid-murid kita sendiri yang akan mengajukan peraturan-peraturannya. Kemudian kalau sudah jadi, itu kan yang akan melaksanakan bukan hanya guru, justru siswa-siswa kita, murid-murid kita yang akan melaksanakan. Sehingga mereka akan sadar diri, ini yang membuat saya membuatnya. Kemudian hasil kesepakatan bersama, tapi saya harus melaksanakannya. Nah itu ya yang wajib keyakinan kelas. Nah, adapun prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati. Nah, di sini ada diskusi antara misalnya guru dengan murid-murid. Nanti murid-muridnya, Bu, yang pertama misalnya harus datang tepat waktu. Ya, tulis. Apalagi, Bu, kerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu adalah peraturan-peraturan misalnya yang diminta oleh murid. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Nah, misalnya tadi jangan membuang sampah sembarangan di peraturan awalnya. Nah, rubah kalimat hijau itu menjadi kalimat yang positif, menjadi buanglah sampah ke tempatnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi peraturan-peraturan yang masih bersifat negatif kita rubah ke peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Selanjutnya apa? Menjadikan peraturan-peraturan yang dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Nah, contohnya tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Berarti nilai kebajikannya apa? Menjaga kebersihan atau tanggung jawab. Ya, nanti di keyakinan kelasnya itu adalah tanggung jawab. Selanjutnya, kalau sudah ada nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini, meninjau kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi di hasil tadi diskusi dengan para siswa sudah jadi diurut, dibuatlah keyakinan kelas. Nah, yang terakhir menempel dan menandatangani keyakinan kelas. Nah, nanti ditempel dan ditandatangani sebagai bukti sah bahwa keyakinan kelas kita itu seperti ini. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas saya. Contohnya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Setiap siswa mengumpulkan tugas tepat waktu dan menjaga kebersihan ruang kelas. Ini adalah contoh keyakinan kelas.
Nah, materi selanjutnya adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir ada kesenangan. Bapak Ibu, setiap kegiatan atau apa yang kita lakukan itu yang mendasarinya itu adalah kebutuhannya. Contohnya, kenapa kita harus makan? Karena untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi di tubuh kita supaya kita tidak lemas, tidak kelaparan seperti itu. Kemudian kenapa kita misalnya ada anak nih nangis, kalau ditanya kenapa kamu nangis, saya ditinggal teman saya Bu, nggak diajak teman saya misalnya. Nah itu juga kan berarti mereka membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap kejadian, misalkan dalam yang terjadi pada peserta itu ada kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi, ada alasannya. Nah ini alasannya adalah kebutuhan dasarnya yang harus dipenuhi oleh setiap peserta didik kita. Nah ini ada contoh. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Ini ada kasus kelas 3 SD pulang ke rumah nangis, ngadu ke orang tuanya. Nah, orang tuanya bilang ke ibu gurunya. Ini ada contohnya. Nah, yang pertama, jawaban Dinda ketika ditanya oleh orang tuanya adalah, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Coba kebutuhan apa yang mereka? Apa? Kesenangan. Kesenangan. Karena menurut Dinda, saya akan senang kalau suasananya rame, mungkin seperti itu. Tapi menurut ibu guru itu mengganggu, mungkin seperti itu. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini kan anak-anak ya. Coba kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Dinda? Apa? Nah itu ya. Kebutuhannya adalah mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kan anak-anak SD pasti ya seperti itu. Kemudian aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Coba kebutuhan apa? Kebebasan. Iya betul. Jadi ketika Dinda itu menikah kesel nih, ibu gurunya menjelaskan terus tidak ada. Nah, dia menginginkan hal yang lain. Menginginkan hal yang lain itu adalah pemenuhan kebutuhan kebebasan. Kemudian yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah itu kebutuhan apa? Tadi ada kesenangan, kasih sayang, kebebasan, apalagi? Penguasaan. Coba lihat. Nah itu ya, penguasaan. Jadi ketika ibu gurunya berbuat seperti itu, anaknya merasa tidak memang karena kebutuhannya adalah penguasaannya ya mungkin sampai segitu, tidak usah diambil di depan kelas. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Nah ini ya, Bapak Ibu, kita sebagai guru itu, inilah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama ada penghukum.
Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Coba Bapak Ibu, selama ini sudah ada di tahap mana? Penghukumkah, temankah, atau pembuat rasa bersalahkah? Dalam diri kita, posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, saya akan jelaskan sedikit ya Bu. Nah, penghukum itu seperti apa? Nah, kalau penghukum itu ketika anak melakukan kesalahan, maka akan berkatanya seperti ini, peraturan, penuhi aturan saya, atau awas. Ada ancaman seperti itu. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu posisi, kalau kita bersikap seperti itu di kelas, berarti posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Akan seperti apa nanti murid-murid kita? Nah, kemungkinan muridnya marah dan mendendam atau bersifat agresif. Tidak ada orang yang walaupun salah dia mau disalahkan. Tetapi bagaimana caranya kita menyadarkan? Kalau caranya seperti penghukum ini, maka anak otomatis dia akan memberontak. Bukannya makin luluh, tapi dia akan memberontak. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, kalau pembuat rasa bersalah itu seperti apa? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu kata-kata yang keluar dari guru ketika kita posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah itu. Jadi dengan kata-kata yang keluar dari guru seperti itu menimbulkan rasa bersalah pada diri siswa kita. Apakah itu baik untuk siswa-siswa kita? Tidak ya, karena ini akan membuat murid merasa bersalah. Mungkin akan merasa rendah diri. Nah, justru kita harus memotivasi siswa, bukannya merendahkan siswa ya. Nah, yang ketiga ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman seperti apa? Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, kata-kata yang keluar seperti itu posisi kita adalah sebagai teman. Ini juga tidak baik karena kalau misalnya si anak itu sudah merasa gurunya itu sebagai teman, ketika ada guru lain mungkin dia akan bersikap lain karena dia merasa nyaman dengan guru itu. Kemudian nanti dia juga akan tergantung kepada guru karena tidak menemukan solusi karena selalu terus dibantu oleh gurunya ya, seperti itu. Kemudian posisi yang keempat adalah pemantau. Nah, kalau pemantau akan bertanya seperti ini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi mengingatkan. Kalau pemantau itu mengingatkan kepada muridnya. Tadi peraturannya apa? Berarti konsekuensinya apa? Nah, posisi kita adalah sebagai pemantau. Nah, di posisi pemantau, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar ya salah satu peraturan sekolah misalnya atau kelas. Jadi dia akan sadar. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, kalau di posisi manajer, nah di sini guru menggali siswa untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya yang terjadi. Jadi bukannya kita yang memberikan solusi, tapi mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang terjadi. Nah, kalau kita ada di posisi kontrol sebagai guru, maka murid akan bertanggung jawab mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan bimbingan guru. Ya, jadi kita itu menggali dari siswa apa yang harus dilakukan ketika seperti ini. Bukan kita yang menyarankan, tetapi mereka sendiri yang menemukan dengan dibimbing oleh kita sebagai gurunya. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah salah satu
metode dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada peserta didik kita. Nah, di segitiga restitusi itu ada 3 langkah yang harus kita laksanakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi di sini ketika anak melakukan kesalahan itu bukan langsung dihakimi oleh kita, kamu itu kenapa melakukan seperti itu, baik tidak, terus jangan seperti itu. Jadi kita dari dulu, seperti kemarin ada kasus anak kelas 5 itu berkata kasar kepada penjaga sekolah. Ketika saya bertemu dengan anak tersebut, saya bertanya, Fatih, kemarin ada kejadian apa sama Bida? Kata saya. Nah, jadi sifat Fatihnya ini dia langsung menjawab, saya berkata kasar, Bu. Jadi dia sendiri yang menyadari kesalahannya. Jadi dia menyebutkan, saya Bu berkata kasar kepada Bida, katanya. Jadi kita itu menyadarkan anak tentang kesalahan yang dibuatnya. Nah, kemudian kita harus bagaimana? Kita juga memberikan motivasi. Tidak apa-apa, Patih, ya, berbuat salah itu wajar karena kita manusia. Ibu juga pernah melakukannya. Nah, dengan kata-kata seperti itu, jadi anakku tidak merasa disalahkan, tetapi justru menyadari kesalahannya. Kemudian selanjutnya apa? Validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jika memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, maka dapat menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah, dari yang pertama, menstabilkan identitas. Anak sadar sendiri, kemudian ya salah. Bukan hanya saya saja yang melakukan kesalahan. Kita memvalidasi tindakan yang salahnya. Kita menanyakan, kenapa kamu sampai berkata kasar kepada Bida? Saya bertanya begitu kepada Fatih. Nah, dia bilang, karena saya mau bermain bola di lapangan sekolah tidak diizinkan. Nah, alasan Fatih dia berkata kasar kepada penjaga itu ada kebutuhan yang harus dia penuhi. Coba, apa kebutuhan dasarnya? Pas tadi dia bilang, saya mau bermain bola tapi tidak boleh. Berarti kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi Fatih? Kebebasan. Ataupun ingin senang-senang juga bisa ya, karena mungkin Fatih merasa senang-senang untuk bermain sepak bola di sekolah. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, langkah yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah mencapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, setelah tadi saya bertanya apa yang dilakukan Fatih, kemudian apa alasan Fatih melakukan hal seperti itu, saya kembali bertanya kepada Fatih. Fatih seharusnya bagaimana sekarang? Fatih menjawab, saya akan minta maaf, Bu. Kemudian saya kalau mau bermain bola, saya akan minta izin dulu. Nah, itu kata-kata itu yang keluarnya bukan dari gurunya ya, tetapi dari murid kitanya, dari siswanya. Sehingga solusi untuk mengatasi masalah tersebut akan muncul dari siswa tersebut. Nah, nanti juga dia akan terbiasa ketika ternyata kalau saya berkata kasar itu tidak baik, karena di kelas juga, di keyakinan kelas sudah disepakati bahwa kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang membuli misalkan, atau kata-kata yang kasar. Nah, seperti itu. Jadi kesadarannya sudah timbul di diri di diri anak itu sendiri. Betul ya Bapak Ibu, ketika kita tidak cuma menyuruh, maka ya anak akan melakukan ketika disuruh saja. Tetapi kalau kita misalkan bisa memberi contoh, anak juga akan
otomatis dapat melakukannya dengan sendirinya. Ya, mungkin Bapak Ibu itu saja yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif yang saya laksanakan materi tentang budaya positifnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan bisa bermanfaat untuk kita semua, menjadikan kita menjadi guru yang lebih baik lagi untuk anak didik kita di masa yang akan datang. Selanjutnya mungkin saya akan mengajukan sesi tanya jawab dengan Bapak Ibu. Silakan ada yang mau bertanya tentang materi budaya positif. Silakan siapa yang mau menjawab, mau bertanya, Bu Arsir ya. Posisi kontrol yang mana yang menurut Ibu merupakan posisi ideal bagi seorang guru? Bu. Nah, posisi kontrol mana yang ideal ketika kita menjadi seorang guru? Seperti kita ketahui ada 5 posisi kontrol yang ada dalam diri kita sebagai guru. Nah, menurut saya yang harus kita tanamkan di diri kita adalah sebagai manajer. Kenapa? Nah, karena di sini guru itu berbuat sesuatu itu bersama dengan siswa-siswanya. Jadi bukan guru yang mengontrolnya, tapi kita bersama-sama dengan siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan kesalahannya dan menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Ya. Jadi mereka akan sadar sendiri kesalahannya apa, kemudian bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Ini sesuai dengan penerapan dari metode segitiga restitusi ini. Jadi nanti anak akan sadar dengan sendirinya apa kesalahannya, kemudian mengapa dia harus berbuat seperti itu, kemudian dia juga akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya dengan dibantu, dibimbing oleh guru untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Mungkin itu Ibu Ansi, apakah sudah cukup atau ada yang lain yang mau menambahkan? Ya, terima kasih. Saya masih buka satu sesi lagi pertanyaan, satu lagi, ya Bu Teri. Ya, terima kasih kepada Bu Ai. Tadi Ibu menjelaskan tentang segitiga restitusi. Apakah dari segitiga itu harus berurutan atau tidak harus berurutan? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Teri. Nah, segitiga restitusi ini memang tahapannya. Ketika kita misalnya akan menyelesaikan suatu masalah, tidak ujung-ujung bagaimana harus menyelesaikannya. Jadi ketiga langkah ini harus dilaksanakan secara berurutan. Jadi kita menstabilkan dulu identitasnya. Jadi menyadarkan dulu siswa tentang apa kesalahannya. Kemudian kita lakukan validasi tindakan yang salah. Nah, dari sana kita akan tahu kenapa anak ini melakukan kesalahan seperti atau melanggar keyakinan yang sudah disepakati. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu tentang alasannya mengapa anak tersebut melakukan kesalahan, maka kita akan tahu solusi yang kebutuhan apa yang mereka sedang cari dari kegiatan tersebut. Nah, baru di sini kita menggali kesadaran siswa untuk bagaimana supaya melakukannya tanpa paksaan dari orang lain, tapi menanyakan kepada dirinya sendiri harus bagaimana, sehingga kalau keluar dari dirinya sendiri dia akan melaksanakan. Jadi otomatis dia akan melakukan, oh iya ya salah, saya tuh harus seperti ini. Nah, seperti itu mungkin tidak bisa acak ya Bu, jadi harus tahapannya berurut dari menstabilkan identitas dulu, kemudian lokalisasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan ininya ya. Mungkin bagaimana Bu Teri? Sudah cukup?
Sudah. Bapak Ibu, alhamdulillah saya sudah memaparkan tentang materi tentang budaya positif ini. Saya mau tanya bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini? Ya, terima kasih kepada Ibu Wati. Perasaan saya setelah mengikuti aksi nyata ini, alhamdulillah saya pribadi mendapatkan pencerahannya untuk menghadapi permasalahan yang selalu ibu bapak guru hadapi di sekolah, tentunya terkait dengan tindakan-tindakan atau perbuatan atau kasus yang ada di sekolah, khususnya yang dilakukan oleh murid-murid kita. Bagaimana cara kita harus memperlakukan dan menyelesaikan masalah atau kasus yang ada di sekolah tersebut menggunakan segitiga restitusi yang tadi ibu jelaskan. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat jelas. Mudah-mudahan dapat diterapkan di kelas saya khususnya. Terima kasih Bu Tina, memang betul ya, saya juga setelah mempelajari tentang segitiga restitusi ini, apa yang sudah lakukan sebelum-sebelumnya, misalnya saya hanya menjadi posisi penghukum atau pemantau nih. Nah, seharusnya kita posisinya ada di posisi manajer. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi? Jadi kadang-kadang kita langsung menyalahkan anak tanpa bertanya dulu apa alasannya. Saya juga jadi tahu tentang kebutuhan dasar apa yang mendasari mereka melakukan hal tersebut ya. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai. Saya memaparkan semua materi tentang budaya positif ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.